Mujahadah, mujahadah. Allah, lari, insyaallah. Oh. Ada ini bah. Syukurlah. Yuk, yuk, yuk. Teruslah situ nih. Teruslah. Benda apa bentuk kurang angin ha? Dunianya dirahmatullah subhanahu wa ta'ala, sarana tangga untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia ini diciptakan untuk kamu, tapi kamu diciptakan untuk akhirat. Kata Imam Ghazali rahmatullah alaihi katakan, jika kau kejar dunia, dunia itu tidak akan dapat. Kalaupun dapat tak banyak, kalaupun banyak tak enak, kalaupun enak tak lama aja, paling 60-70 tahun. Jadi apabila kau kejar akhirat, akhirat itu pasti dapat. Sudah dapat pasti banyak, sudah banyak pasti enak, sudah enak pasti abad-abadan selama-lamanya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dunia ini dikerjakan saja dia, tapi jangan dicita-citakan. Karena miskin kaya itu datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang itu miskin bukan dari asbab roja, bukan dari keturunan orang miskin tidak, tapi miskinnya seseorang itu memang ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kayanya seseorang itu bukan dia rajin bekerja atau dari keturunan orang kaya, bukan, tapi kayanya seseorang itu memang ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Miskin dan kayanya seseorang itu ujian iman. Hidup di dunia ini senantiasa iman kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena miskin dan kaya itu datang daripada Allah. Ar-Rahman bin Auf radhiyallahu sangat kepingin sekali menjadi orang miskin. Kepingin sekali, bahkan dia itu menangis meminta supaya menjadi orang yang miskin. Sehingga satu masa dia membeli
seluruh kurma yang ada di Madinah dengan harga yang mahal sekali sehingga habis semua hartanya. Dibuatnya satu lumbung, satu gudang besar, dimasukkan seluruh kurma itu dan dibusukkannya. Dia berniat, aku beli mahal-mahal, ini kurma aku busukkan supaya tak laku lagi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dia juga menjadi orang kaya di rahmat Allah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan satu penyakit di Yaman yang obatnya hanya kurma busuk saja, sehingga kurmanya itu dibayar 2 kali lipat lagi. Ini ketetapan Allah. Dunia ini dikerjakan tapi jangan dicita-citakan. Kalaupun kaya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kaya di rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pergunakan kekayaan kita ini akan mendapatkan derajat yang tinggi nanti di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Satu jadikan 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga semuanya orang kaya, selain daripada Bilal ini lain kisah. 10 orang sahabatku yang dijamin masuk surga semuanya orang kaya. Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Talha, Zubair bin Awam, ini semuanya orang-orang kaya. Dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk dalam surga. Kenapa dirahmati Allah? Karena mereka ini sembelih dunia mereka, kekayaan mereka untuk agama, sehingga mereka dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lulus dalam ujian iman. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi yang miskin-miskin, Bilal radhiyallahu anhu dan lain-lain juga dijamin Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Karena kemiskinan mereka itu tidak menghalangi daripada taat Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya dan dalam perjuangan agama. Hadirin ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwa kehidupan dunia ini adalah penjara. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir." Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Jadi kita tidak pahami, kita tidak mengambil daripada manfaat daripada dunia ini. Bukanlah manfaat untuk kesenangan dunia, bukan. Tapi kita mengambil manfaat daripada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya dunia ini adalah tempat beramal, sedangkan akhirat tempat menerima amal. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Ad-dunya mata'un khairu mata'iha al-mar'atus salihah." Dunia itulah perhiasan, kata Nabi. Sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita salihah. Ini yang tidak kita ambil manfaat daripada dunia ini, dirahmatullah. Sehingga kita ulama katakan, seandainya satu orang lelaki di dunia ini dia memiliki harta yang begitu banyak, apa yang diinginkannya ada, apa yang ia makan itu ada, mau kemana dia pergi itu bisa. Tapi tidak ada satu wanita solehah di rumahnya, maka kata ulama orang ini tidak memiliki apa-apa di dunia. Tapi sebaliknya dirahmatullah Subhanahu wa Ta'ala, seorang itu tak punya apa-apa, apa-apa pun tak ada. Rumah menyewa, ya kan, kewajonya pun tak ada. Tapi di rumahnya ada wanita solehah dirahmatullah. Kata ulama, hakikatnya lelaki ini telah memiliki segala-galanya. Hadirin rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu, berusaha belajar untuk menjadikan istri yang solehah. Juga ibu-ibu juga belajar keluar 3 hari ini bagaimana ibu ini menjadi wanita solehah. Ini target Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditanya siapa orang yang paling beruntung setelah Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, yang paling beruntung itu wanita. Karena dulu sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, wanita ini hina sekali. Di zaman jahiliyah wanita itu hina, bahkan lebih hina lagi daripada ayam sekalipun. Tak ada harganya sekalipun. Tapi Nabi SAW berisau, berpikir, mujahadah, dakwah. Bagaimana misi utama Nabi SAW, wanita ini tinggi derajatnya, sehingga derajat wanita ini lebih tinggi lagi daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sabdakan, surga itu di bawah telapak kaki para wanita, bukan di bawah
kaki laki-laki tidak, tapi para wanita. Yang paling beruntung itu memang wanita hakikatnya. Hadirin dirahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi apakah tanda syukur kita kepada Allah, kepada Rasulullah yang telah berkorban habis-habisan lah sehingga kita ini mendapat derajat yang tinggi? Maka tanda syukur kita kepada Allah, maka kita buktikan amal kita kepada Allah. Hakikat syukur itu adalah amal. Orang yang memiliki hakikat syukur dalam dirinya, hendaklah dalam hidup kehidupannya itu selalu sami'na wa ta'na segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang bersyukur. Siapa yang paling bersyukur? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bongkak kakinya sholat, bongkak kakinya sholat, sehingga Aisyah pun menangis melihatnya. Rasulullah, kenapa kaki kau ini begini benar kau beribadah? Tidakkah engkau ini hamba yang maksum tanpa dosa, engkau dijamin masuk surga? Maka kata Rasulullah, tak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur? Inilah hakikat syukur seorang hamba kepada Khaliqnya. Hadirin bapak-bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri wanita soleh itu apakah ada dalam kehidupan kita? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri wanita soleh itu, yang pertama dia menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua tutup aurat. Yang ketiga berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat taat kepada suami. Ini ciri-ciri wanita soleh. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ciri-ciri wanita soleh itu apabila dia dipandang suaminya, suami senang hati. Kalau senang hati laki yang awak itu berarti awak itu wanita soleh. Kalau laki tak senang menek awak, maka baik-baik istighfar lah. Istighfar baik, kenapa laki itu tak senang menek awak? Tak ada ciri-cirinya pada diriku menjadi wanita soleh. Kemudian apabila suami pergi, dia menjaga kehormatan dia. Hadirin ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang pertama kita keluar di jalan Allah ini belajar menjadi wanita soleha. Bagaimana kita menjaga sholat di awal waktu kita. Satu orang ulama katakan, apabila satu orang wanita bersiap-siap hendak sholat, di sejadah dia di rumah, di mihrab dia, kemudian ketika azan berkumandang, dia sholat sunat, kemudian dia iqamat, kemudian dia sholat fardu, maka kata ulama, sholat wanita seperti ini derajatnya seperti sholatnya Abu Bakar dan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini derajatnya. Hadirin ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu perkara sholat ini sekarang nih orang Islam ini sepele aja. Perkara sholat ini orang Islam sepele. Bahkan biasa saja sekarang orang Islam itu tak sholat, baik laki-laki maupun wanita dia. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati shalah, fa in shalaha salat sa'iru amali, fa in fasadat sa'iru amali. Pertama kali dihisab pada diri seorang hamba di akhirat nanti adalah sholat. Apabila baik sholatnya, maka baiklah seluruh amal perbuatannya. Apabila buruk sholatnya, maka buruklah seluruh amal perbuatannya. Jadi kita mulai sekarang ajab dalam hati kita, tidak lagi saya ini mengerjakan sholat, tidak lagi saya ini mengulur-ulurkan waktu untuk mengerjakan sholat. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kalau membeli loma awak mendengar azan, tinggalkan beli loma itu. Kalau mencuci awak dengar azan, tinggalkan cucian itu. Kalau memasak, menyapu, dengar azan, tinggalkan. Kerojokan awak itu kita kerojokan segera yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di zaman Nabi Musa alaihissalam ada satu orang wanita datang kepada Nabi Musa dalam keadaan menangis-nangis, mengadu kepada Nabi Musa, wahai Nabi Allah, tolong sampaikan kepada Allah supaya Allah subhanahu wa ta'ala maafkan aku. Aku ini begitu banyak sekali dosaku ini. Maka Nabi Musa katakan, apa dosamu? Aku berzina, kemudian setelah itu aku hamil, kemudian setelah itu aku punya anak, setelah itu aku bunuh anaknya.
Aku takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa katakan, dosa kau terlalu besar, dosa kau tak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita itu pergi dalam keadaan menangis-nangis, betapa bersedih hadir rahmat. Kemudian datang malaikat Jibril alaihissalam, wahai Musa, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa yang lebih besar lagi daripada dosa wanita itu. Nabi Musa pun heran, apa dosa yang paling besar lagi? Ada lagi, rupanya ada. Meninggalkan sholat dengan sengaja itulah dosa yang paling besar. Sehingga kata ulama, level daripada dosa meninggalkan sholat dengan sengaja ini, level nomor 3 dia. Pertama syirik, kedua murtad, yang ketiga meninggalkan sholat. Orang yang berzina itu tidak dikatakan orang yang kafir. Kata Nabi tak kafir. Tapi orang meninggalkan sholat dengan sengaja dirahmat, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kafir. Hadirin dirahmatullah subhanahu, diazab oleh Allah. Sehingga dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang meninggalkan sholat dirahmatullah diberi 15 azab di dunia ini. 5 azab masih hidup, 5 azab hendak mati, 5 azab di dalam kubur, 3 azab di dalam kubur, 3 azab di hari kebangkitan. Di dunia saya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dihilangkan ciri-ciri kesolehan di wajahnya. Yang kedua, keberkahan umurnya dicabut, ada keberkahan umurnya. Yang ketiga, doanya tidak diangkat ke langit, sejonggal pun tak sampai, Pak. Sejonggal di atas kepala tak sampai orang yang meninggalkan sholat. Kemudian seluruh pahala orang yang meninggalkan sholat ini tak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih pahala. Karena sholatnya adalah kunci kebaikan. Kemudian dirahmatullah Subhanahu wa taala tidak akan mendapatkan daripada doa orang-orang yang saleh. Muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat, tak dapat bagian orang yang, kata ulama, orang yang meninggal sholat tak dapat bagian. Banyak sekali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang meninggalkan. Jadi kita tidak usaha bagaimana hadirin ibu-ibu dirahmatullah Subhanahu wa taala, mulai sekarang kita jangan lagi meninggalkan sholat. Hadirkan rasa takut kita kepada Allah. Kita diciptakan oleh Allah, kita dipelihara oleh Allah, kita diberi rezeki oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, kemudian kita hianati pula Allah. Nah, kita ingkar kepada Allah. Dikasih Allah kehidupan, dikasih Allah rumah, anak, istri, suami, kemudian perkara yang diberikan Allah ini untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jaga sholat, kemudian kita menjaga bulan puasa Ramadan, kita puasa penuh. Kalau ada halangan dirahmatullah, secepatnya dikodoh dirahmatullah. Yang ketiga dirahmatullah, ciri-ciri wanita soleh ini tutup aurat dengan sempurna. Satu orang wanita keluar daripada rumahnya tidak menutup aurat, maka seluruh malaikat melaknat wanita itu sampai dia masuk balik ke dalam rumahnya. Dan suami, dia memiliki suami, dia ridho melihat istri yang tidak menutup aurat, dirahmatullah Subhanahu wa taala, maka setiap langkah istrinya tadi dibangunkan satu kerangkeng, satu rumah untuk lakinya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, walal laki yang dayus, dia punya anak gadis, ya kan? Kalau ada rumah tidak menutup aurat, dia tak risau, dia tidak cemburu. Punya istri, kalau ada rumah dilihat laki-laki lain, dia tidak cemburu. Ini laki-laki yang dayus, laki-laki yang tidak mencium baunya surga. Padahal surga itu 500 tahun sebelum sampai sudah tercium wanginya. Dirahmatullah. Hadirin ibu-ibu yang dirahmatullah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak jaga bagaimana sahabiah dulu ketika turun ayat menutup aurat, dirahmatullah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu sahabat-sahabat ada di ladang, ada di luar rumah, mereka tuh menutup muka mereka, menutup aurat mereka malu kepada Allah. Tapi sekarang dirahmatullah Subhanahu wa taala, ayat itu sudah 1444 tahun sekarang. Sekarang orang lelaki maupun wanita tidak terkesan lagi dirahmat. Kenapa dirahmatullah? Karena lemahnya iman. Satu orang sahabat Ali radhiyallahu anhu berpapasan dengan wanita, lihatnya berkobar-kobar api di atas kepalanya, sehingga Ali terkejut. Kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku melihat wanita berkobar-kobar api di atas kepalanya. Ya Rasulullah, padahal wanita itu memakai purdah. Aku heran sekali kenapa seperti itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
mungkin ada satu helai rambut yang terjulur daripada purdahannya, satu helai rambut yang terjulur daripada purdahnya. Hadirin ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tidak kita perhatikan. Kita wanita, seorang istri, seorang suami saling memperhatikan, saling tolong menolong kepada kebaikan, bukan saling cuek pada agama ini. Kenapa dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena nanti yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling hajat nanti di akhirat adalah seorang suami. Makanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jaga ketaatan kita kepada suami kita. Kenapa begitu tinggi derajat seorang suami daripada istrinya dirahmati? Karena bertanggung jawab dia nanti di akhirat. Satu orang wanita masuk ke dalam neraka, 4 golongan lelaki akan ditariknya ke neraka. Pertama suami, kedua bapak dia, ketiga saudara laki-laki dia. Golongan yang keempat adalah anak laki-laki dia. Ini akan ditarik ke neraka. Hadir rahmatullah Subhanahu wa taala, maka kita tidak perhatikan. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, selamatkan dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka yang bahan bakunya manusia dan batu. Hadirin, tidak ada di dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang beriman, selamatkan dirimu dan ahli keluargamu daripada kemiskinan. Itu tak ada. Karena dunia ini tak masalah sebenarnya. Masalah sebenarnya itu di akhirat. Masalah-masalah dunia, masalah-masalah sepele, masalah kecil. Seandainya dikumpulkan seluruh masalah di dunia ini, dibandingkan satu masalah saja nanti dalam kubur, sejauh akhirat masuk ke dalam kubur, tidak ada apa-apanya masalah yang ada di dunia.